Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai permainan bola kecil. Permainan bola kecil merupakan permainan dalam aktivitas pendidikan jasmani yang menggunakan bola kecil maupun benda kecil sebagai objek permainan. Dalam permainan bola kecil terdapat beberapa aktivitas permainan. Ada beberapa macam permainan bola kecil, yaitu diantaranya kasti, bulu tangkis, tenis meja, biliar, baseball ataupun softball, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai bulu tangkis. Apa sih sebenarnya bulu tangkis itu dan bagaimana sejarahnya bulu tangkis itu? Sejarah bulu tangkis. Bagaimana sih sebenarnya sejarah bulu tangkis itu? Permainan ini kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Akan tetapi juga dapat disebut di negara India dan Republik Rakyat Tiongkok. Olahraga bulu tangkis diciptakan oleh para petugas tentara Britania di negara India pada abad ke-19, pada saat mereka akan menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Kemudian tentara ini membawa permainan itu kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Pada tahun 1877, rancangan pada peraturan pertama kali ditulis oleh klub badminton Bath. Selanjutnya pada tahun 1893, Asosiasi pada Bulu Tangkis Inggris dibentuk dan kejuaraan internasional pertamanya pada tahun 1899 dengan sebuah kejuaraan All England. Kemudian permainan ini dikenal dan berkembang pesat di wilayah Asia Timur dan Tenggara. Karena perkembangan yang pesat, maka perlu didirikan sebuah organisasi internasional untuk dapat mengatur kegiatan bulu tangkis internasional. Lalu pada tanggal 5 Juli 1934, berdiri sebuah organisasi yang bernama International Badminton Federation atau yang disingkat dengan IBF, yang beranggotakan dari beberapa negara saja. Di Indonesia, dibentuk sebuah organisasi induk bulu tangkis tunggal nasional, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada tanggal 5 Mei 1951. Kemudian pada tahun 1953, Indonesia menjadi anggota IBF dan berhak untuk mengikuti pertandingan-pertandingan internasional. Permainan ini dapat dimainkan minimal 2 orang dan maksimal 4 orang. Permainan ini juga dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan dengan dibatasi garis-garis tertentu dengan panjang lapangan 13,40 meter yang dibagi menjadi 2 yang dibatasi oleh net, dan kemudian lebar lapangan ini mencapai 6,1 meter. Permainan bulu tangkis menggunakan raket sebagai alat pemukulnya dan kok sebagai bola yang dipukul. Jadi, permainan bulu tangkis merupakan permainan dalam aktivitas olahraga yang membutuhkan penguasaan keterampilan, pengembangan fisik, dan kemampuan penerapan taktik serta strategi dalam bermain. Agar dapat bermain bulu tangkis dengan baik, maka diperlukan untuk memahami taktik dan strategi dalam bermain bulu tangkis. Terdapat 2 jenis taktik dan strategi dalam permainan bulu tangkis, yaitu taktik dan strategi tunggal, serta taktik dan strategi ganda. Taktik dalam permainan tunggal diantaranya yaitu yang pertama, permainan berdasarkan kekuatan dan kecepatan. Yang kedua, permainan berdasarkan taktik dan tipuan. Yang ketiga, permainan berdasarkan keuletan dan daya tahan atau yang lebih dikenal dengan stamina. Sedangkan taktik yang sering digunakan dalam permainan ganda, yaitu yang pertama, taktik samping kiri dan kanan, yang kedua, teknik depan dan belakang, dan yang terakhir adalah taktik campuran. Hai guys, jadi aku udah ganti baju dan aku siap untuk bermain bulu tangkis hari ini. Tapi sebelum kita bermain bulu tangkis, ada baiknya kita mengetahui teknik dasar permainan bulu tangkis. Yaitu yang pertama,
Teknik atau cara memegang raket. Dalam permainan bulu tangkis ada 4 teknik atau 4 cara memegang raket yang biasanya sering digunakan para pemain bulu tangkis. Yaitu yang pertama, forehand grip. Caranya yaitu posisi ibu jari berada di atas jari telunjuk. Namun mereka tidak saling bersentuhan. Biasanya teknik ini digunakan para pemain untuk menerima shuttlecock yang arahnya melambung. Kemudian yang kedua ada backhand grip. Nah, posisinya seperti ini. Masih sama dengan forehand grip, yang membedakan hanya ibu jari. Ibu jarinya lurus dengan pegangan raket. Kalau forehand grip kan ibu jari berada di sebelah jari telunjuk. Nah, teknik ini biasanya digunakan para pemain untuk menerima shuttlecock yang arahnya berada di kiri pemain. Dan pemain menggunakan tangan kanan untuk memegang raketnya. Kemudian yang ketiga, American grip. American grip sebenarnya sama dengan forehand grip, namun yang membedakannya hanya jari telunjuk dan ibu jarinya. Kalau forehand grip mereka tidak saling bersentuhan, namun kalau American grip mereka justru saling bersentuhan seperti ini. Nah, kemudian teknik yang keempat atau terakhir yaitu pegangan campuran atau kombinasi. Nah, teknik ini biasanya digunakan pemain dengan cara menyesuaikan situasi yang ada di lapangan. Bisa saja mereka menggunakan forehand grip, backhand grip, ataupun American grip dalam suatu permainan. Tergantung situasi apa yang sedang mereka hadapi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata dalam penyampaian, mohon untuk dimaafkan. Dan jika teman-teman punya kritik dan saran untuk saya, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.